السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang saya muliakan, pada kesempatan yang mulia di pagi hari ini saya masih membahas tentang ciri-ciri sehatnya hati, ciri-ciri hati yang sehat. Beberapa ciri atau indikator sudah kita bahas pada pertemuan di bulan yang lalu. Kita lanjutkan. Wa min alamat sihhatihi annahu idza dakhala fi shalah dhahaba anhu hammuhu wa ghammuhu bid dunya. Di antara ciri orang yang memiliki hati yang sehat, kalau boleh saya ingatkan kembali, hati manusia itu dibagi menjadi berapa? Menjadi 3. Hati yang sehat, hati yang sakit, dan hati yang mati. Sama seperti kondisi tubuh. Dan hati yang sehat inilah hati yang diterima pemiliknya oleh Allah di hari kiamat kelak. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kita kecuali orang yang datang membawa hati qalbun salim namanya, hati yang selamat, atau bahasa yang lain hati yang sehat. Di antara ciri orang yang memiliki hati yang sehat itu kalau sudah melaksanakan ibadah sholat, jika masuk dalam ibadah sholat maka lenyaplah fikirannya, kegelisahannya tentang dunia. Wa wajada fiha rahatahu wa na'imah, dan dia mendapatkan kenikmatan dan ketenangan di dalam sholatnya. Washtadda alaihi khurujuhu minha, dan merasa berat ketika selesai melaksanakan sholat. Ini diantara ciri orang yang memiliki hati yang sehat, gak ada penyakit. Menikmati sholat, khusyuk di dalam sholatnya, merasa rohah. Rohah itu tenang, Pak. Sebagaimana Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, beliau berkata, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Sungguh telah dijadikan penyejuk diri, telah dijadikan ketenangan di dalam diriku, atau telah dijadikan sholat itu sebagai penyejuk diri atau yang menenangkan diriku, yang membahagiakan diriku. Dan Nabi kalau memerintahkan Bilal untuk azan, terkadang beliau mengucapkan, ya Bilal arihna bis shalah, arihna bis shalah.
Jadi tenangkan diri kita, bahagiakan diri kita dengan sholat. Ini indikator yang perlu menjadi cermin buat kita. Pertanyaannya, kita ini kalau sholat menikmati apa tidak? Merasa tenang apa tidak? Hati yang sehat itu ketika berada di dalam ketaatan, dia seolah-olah berada di lingkungannya, di tempatnya, tenang dia, raha. Sama seperti kalau kita ini ya merasa sehat, itu akan khawatir ketika berada di lingkungan yang tidak sehat. Bagi hati yang sehat, masjid itu lingkungannya, dia tenang di situ. Sebaliknya, ketika melakukan kemaksiatan, melakukan kejahatan, itu gelisahnya luar biasa. Tidak tenang, tidak rohah. Maka na'udzubillah, kalau ada orang di masjid gak tenang, tapi di tempat maksiat tenang. Di masjid gak bisa berlama-lama dia, gelisah, kepingin keluar, melihat dunia. Tapi di tempat-tempat dunianya, subhanallah, anteng, ayem, gak ada kegelisahan. Ya. Jadi kata Dr. Ahmad Farid, berbeda kondisi orang yang punya hati yang sehat dengan hati yang sakit, apalagi kalau mati. Kalau mati itu sudah gak ke masjid, Pak. Sudah. Hatinya mati sudah. Gak bisa melihat tempat-tempat yang baik itu, gak bisa sudah. Tidak bisa melihat kebaikan. Bahkan kebaikan terlihat seperti kemungkaran. Kemungkaran terlihat seperti kebaikan. Orang yang hatinya sakit masih ke masjid, tapi gak bisa tenang dia di masjid. Yang sehat dia tenang, nyaman. Ketika bertemu dengan Allah di dalam sholatnya itu, hatinya merasa ya Allah nikmat, bersambung. Sehatnya hati itu menyambungkan hubungan dengan Allah dan dia merasakan kenikmatan. Karena dia berada di lingkungan yang memang cocok dengan kondisi hatinya. Kemudian wa min alamat sihhatihi ay yakuna asyah biwaqtihi an yadhhab fi ghairi ta'ah. Di antara ciri orang yang punya hati yang sehat adalah bakhil, medit, ya bahasa kita medit dengan waktu, ya bukan dengan fulus, tapi dengan waktu. Tidak mau dia mengeluarkan waktu kecuali dengan hitung-hitungan yang jelas. Ini bermanfaat apa tidak? Kalau tidak bermanfaat, dia tidak akan menggunakan waktu tersebut. Dia akan menggunakan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat. Dia tidak akan menggunakan waktunya kecuali untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti bakhilnya orang dengan harta. Orang yang bakhil dengan harta itu kan tidak mudah, Pak, mengeluarkan hartanya. Orang mukmin yang baik itu tidak mudah kemudian menggunakan waktunya. Dia akan hitung-hitungan dengan waktunya. Hitung-hitungan prinsipnya bukan waktu itu adalah uang, bukan itu. Itu apa namanya? Itu istilahnya apa itu? Kata bijak ya. Time is money. Iya. Itu kan pandangannya materialis. Ingin maksudnya bahwa gunakan waktu semaksimal mungkin karena waktu itu berharga. Ya, tapi mereka mengungkapkan dengan ya cara pandang mereka melihat kebahagiaan. Apa itu uang?
Kalau dalam pepatah Arab, al-waqtu kasayf. Waktu itu ibarat pedang. Ya. Dia bisa kita gunakan sebagai alat untuk mempertahankan diri kita, untuk hidup, atau kita yang alat sebagai yang bisa membunuh diri kita sendiri. Kalau kita punya prinsip, waktu itu adalah usia kita. Waktu itu adalah umur kita. Berkurang waktu, berkurang umur kita. Waktu harus digunakan untuk taat kepada Allah. Taat kepada Allah itu ya dengan berbagai macam ketaatan. Salat ini ketaatan kepada Allah. Kita belajar ilmu, ketaatan kepada Allah. Zikir, ketaatan kepada Allah. Bekerja mencari nafkah, menghidupi diri dan keluarga kita, itu juga termasuk ketaatan kepada Allah. Mengajak orang kepada kebaikan, itu adalah ketaatan kepada Allah. Memikirkan nasib umat, ingin membangun kekuatan umat, itu adalah ketaatan kepada Allah. Jadi waktunya orang-orang yang memiliki hati yang sehat itu, Pak, dia selalu gunakan untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya modal harta seorang hamba itu adalah nafasnya, dan setiap nafas itu adalah kumpulan dari umurnya. Dia melihat waktu itu sebagai jauhara thaminah, barang yang sangat-sangat bernilai, yang sangat-sangat mahal. Ada banyak ketaatan yang bisa kita kerjakan untuk mengisi waktu-waktu kita. Di antaranya adalah dengan berzikir. Mari kita perhatikan salah satu zikir yang jika kita manfaatkan, jika kita kerjakan untuk mengisi waktu kita, itu keuntungan yang kita dapatkan itu luar biasa. Nabi SAW bersabda, "Man qala subhanallahil azim, man qala subhanallahil azim wa bihamdihi gharisat lahu nakhlatun fil jannah." Siapa yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, maha suci Allah yang maha agung, dan dengan memujinya. Maha suci Allah yang maha agung. Kalau kita berzikir itu, Pak, nikmati, Pak, tadabburi. Apa yang kita ucapkan itu betul-betul kita tadabburi. Orang yang mengucapkan itu saja, gharisat lahu nakhlatun fil jannah, akan ditanam pohon kurma baginya di surga. Sehingga orang yang banyak mengucapkan zikir ini, dia akan mendapatkan banyak kenikmatan di surga. Ibaratnya seseorang yang memiliki di dunia ini memiliki kebun yang luas. Semakin banyak wirid kita, semakin banyak zikir kita, termasuk membaca zikir ini, subhanallahil azim, subhanallahil azim wa bihamdi, itu semakin luas kebun di surga kita. Itu baru satu wirid. Banyak lagi wirid-wirid yang lain atau zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ada subhanallah saja, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Ada la ilaha illallah. Itu baru satu amalan, Ustaz. Baru satu amalan. Kalau kita manfaatkan untuk mengisi waktu kita, itu keuntungannya berapa gitu loh. Ada amalan yang lain, membaca Al-Quran. Nabi SAW
Beliau bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya setiap huruf yang kalian ucapkan akan diganjar oleh Allah dengan pahala, dan saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiap satu kebaikan dari satu huruf itu dilipat gandakan pahalanya menjadi 10. Alif satu kebaikan, satu huruf, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Berarti kalau orang membaca alif lam mim berapa pahalanya? 30. Berapa detik Pak baca itu? Orang kalau membaca surat Al-Fatihah, berapa huruf surat Al-Fatihah itu? Berapa? Berapa? Huruf, bukan kalimat Pak. Hitungannya ini huruf, bukan kata loh ya. Hitungannya ini huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, bismillahirrahmanirrahim, ba satu huruf. Orang baca surat Al-Fatihah Pak, duduk sebentar baca Al-Fatihah saja, itu ribuan pahala sudah dia kantongi Pak. Karena saya kira lebih dari 100 itu surat Al-Fatihah itu. Satu huruf loh hitungannya, dilipat gandakan jadi 10. Luar biasa. Nabi SAW bersabda, barang saya membaca Qul Wallah 3 kali, itu sama pahalanya ya. Pahalanya sama seperti menghatamkan Al-Quran. Berapa menit kita menghabiskan waktu untuk membaca surat Al-Ikhlas 3 kali? Berapa menit Pak? Tapi berapa triliun pahala yang kita sia-siakan? Mungkin lebih dari itu. Selama kehidupan kita, berapa, sudah gak terhitung itu. Keuntungan yang sudah kita buang. Kenapa? Karena kita manfaatkan waktu-waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Apalagi di zaman sekarang banyak sekali pengalih waktu yang membuat orang itu mengisi waktunya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Baca berita, setidaknya baca berita Pak ya. Dari satu berita sampai akhirnya di dalam, mohon maaf, kepalanya ini isinya hoax semua ya. Karena terlalu banyak baca berita. Baca berita boleh, orang Islamnya terus melek, harus tahu realita, wakil harus tahu, ngerti dia, sehingga dia bisa mengambil peran di situ. Realitanya ada apa di sini, kondisi saya seperti apa, saya harus, karena orang Islamnya harus punya peran Pak. Perannya itu tidak hanya duduk di masjid ibadah saja. Kita ini kan diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, mengabdi. Di antara bentuk mengabdi kita kepada Allah adalah mengelola bumi Allah dengan baik. Yang bahasanya khalifatullah. Orang Islam itu harus mengelola, menjadi pengelola. Dia pengatur, sehingga bumi ini betul-betul barokah. Karena diatur oleh tangan-tangan yang memang sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan Tuhan pemilik alam semesta ini. Waktu itu merupakan barang berharga bagi orang yang memiliki hati yang sehat. Baca Quran. Jadi boleh baca berita, tapi jangan sampai kemudian kita ini seperti orang yang tidak punya kerjaan kecuali baca. Beritanya dari mana? Dari WhatsApp. Iki ono gini. Ya, yang mana di medsos itu bercampur antara al-haq wal batil. Yang sahih dan yang maudhu, yang benar dan yang palsu itu banyak sekali. Daripada bocor gitu Pak, tambah sumpek pikiran kadang-kadang Pak. Buka Quran insya Allah tenang. Nggak hafal, baca surat yang kita hafal. Coba bayangkan ya Allah, betapa murahnya rahmat Allah, betapa besarnya rahmat Allah, betapa murahnya Allah memberi pahala kita. Baca Al-Fatihah sedikit, baca Qul Wallah 3 kali. Namun seringkali kita lewatkan momentum-momentum itu, sehingga di hari kiamat ya, tidak ada alasan timbangan kebaikan kita itu ringan Pak. Kalau ada orang di hari kiamat, na'udzubillah, timbangan kebaikannya itu ringan, itu berarti orang yang memang betul-betul tidak memanfaatkan waktunya dengan baik.
tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Karena banyak sekali peluang-peluang untuk memperberat timbangan kebaikan, dan itu sangat mudah. Amalan-amalan yang sangat mudah dikerjakan. Di antaranya tadi, zikir. Zikir dengan beragam redaksinya. Membaca Al-Quran. Ada pula Nabi SAW, beliau bersabda, Man shalla fi yawmin 12 sajda tatawwa'an banallahu lahu baitan fil jannah. Ini Asy-Syaikh ingin membawakan beberapa amalan ya, yang sebetulnya yang seringkali diterlewatkan. Padahal ini kalau kita amalkan untuk mengisi waktu kita, ya Allah, pahalanya besar seperti ini, Pak. Tadi berzikir subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Baca Al-Quran. Kemudian Nabi juga pernah bersabda amalan yang lain. Apa itu? Salat sunnah sehari semalam 12 rakaat. Bukan satu waktu sehari semalam, 24 jam. Kita salat sunnah 12 rakaat. Apa kata Nabi? Banallahu lahu baitan fil jannah. Maka Allah akan membangunkan rumah di mana? Di surga. Kalau ada jamaah kita, ya, mungkin takmir buat bukan kuis, ya, kuis sayembara. Siapa yang sholat di Masjid Al-Ikhlas sehari penuh 5 waktu beserta dengan sholat sunnahnya, dapat rumah di daerah Perak. Kira-kira penuh apa enggak, Pak? Nemen penuhnya, Pak. Ya, jangankan rumah, Pak, sego bungkus saja sudah menambah jamaah itu. Ya. Apalagi nasi bungkus di dalamnya ada amplop, ya, 100.000 full. Apalagi rumah, itu tawaran manusia kan. Orang akan berlomba-lomba. Tawarannya Allah bukan rumah di sini, Pak. Di mana? Di surga. Kalau surga itu sudah tidak bisa dibandingkan sudah. Wong kenikmatannya Nabi SAW menyebutkan ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar. Kenikmatan surga itu kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan bahkan tidak pernah terlintas di dalam pikiran kita. Apa yang kita bayangkan tentang surga, kita sekarang membayangkan kenikmatan yang paling nikmat di surga. Bukan itu, lebih dari itu. Nggak bisa dibayangkan. Ditawarkan oleh Allah, kalau kamu sholat 12 rakaat saja sehari, kamu dapat rumah di surga. Berapa banyak yang merespon panggilan Allah atau tawaran Allah ini, Pak? Itu sholat sunnahnya, apalagi sholat wajibnya. Itu sholat sunnah. Kemudian para sahabat menjelaskan 12 rakaat itu apa saja. 2 rakaat sebelum sholat fardu subuh. Setelah adzan kerjakan 2 rakaat, dan 2 rakaat sebelum subuh ini, Pak, adalah amalan sholat yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah SAW, dan Nabi berkata 2 rakaat sebelum subuh khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Loh, kalau sholat sunnahnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. Sudah berapa? 6. 2 rakaat setelah zuhur, jadi 8. 2 rakaat setelah maghrib, 10. 2 rakaat setelah isya, 12. Tak sulit belas. Ya, belas itu apa? Hah? Sama sekali. Yang agak berat, bukan berat, agak berat ya. Itu salat apa? Dengan salat sunnahnya agak banyak. Zuhurnya. Kalau zuhur berarti kalau digabung dengan sunnah-sunnahnya, sunnah yang 12 ini ya. Ada sunnah lagi sebetulnya. Sunnah yang 12 ini berapa, Pak? Menjadi berapa? 10. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Itu kan 6. Dengan sholat zuhurnya berapa? 10 rakaat. Yang lainnya subuh, sebelumnya 2, kemudian sholat subuh. Zuhur yang agak banyak. Itu kalau dirutinkan, dapat rumah di surga, Pak.
bukan rumah-rumah di sini. Tadi saya kan beri ilustrasi ya, kalau ada orang dikasih rumah di sini, di daerah sini, apalagi di daerah Dharma umpamanya, di daerah elit, ya Allah, sudah masjid penuh Pak, dibangun lagi nih Al-Ikhlas ini. Tapi betapa mohon maaf kalau saya katakan betapa bodohnya kita Pak. Dikasih rumah di surga dengan amalan yang ringan, gak ada respon. Ya Allah, itulah manusia Pak. Dikasih uang 100.000 responnya luar biasa, nasi bungkus responnya luar biasa, dikasih surga, anteng semua. Kembali kepada indikator orang yang memiliki hati yang sehat, itu dia selalu merasa merasa nyesel ya, kalau waktu-waktunya itu terbuang dengan sia-sia. Kemudian wa min alamat sihhatihi annahu idza fatahu wirduhu aw ta'a min at-ta'at wajada lidzalika hasrah. Di antara ciri orang yang memiliki hati yang sehat Pak, kalau ketinggalan atau kehilangan kesempatan untuk melakukan ketaatan, dia akan menyesal. Nyesel. Bangun subuh kesiangan Pak, nyesel. Ya Allah, kok saya ketinggalan sholat berjamaah? Itu insya Allah hatinya sih sehat. Tapi kalau ketinggalan sholat subuh, bahkan tidak sholat subuh, anteng-anteng saja, gak ada kegelisahan, penyesalan, kerugian, merasa rugi. Ya Allah, maka segera diobati. Itu kalau tidak sakit bisa mati itu Pak. Orang mukmin itu kalau kehilangan kesempatan berbuat ketaatan ada penyesalan. Itu yang dilakukan oleh salafus saleh. Ada yang ketinggalan sholat asar berjamaah. Bukan tidak sholat asar, ketinggalan sholat berjamaah. Kebunnya dijual. Gara-gara dia ngurus kebunnya, tertinggal satu sholat. Nyeselnya luar biasa. Karena orang-orang itu cerdas Pak. Orang mukmin itu orang yang cerdas. Cirinya orang yang cerdas itu apa? Dia bisa tahu mana yang mahal, mana yang murah. Dan dia akan merasa menyesalan ketika kehilangan sesuatu yang sangat mahal. Mana yang mahal? Akhirat, pahala. Kalau kita masih melihat dunia lebih mahal daripada akhirat, mohon maaf, sekalipun gelar kita doktor, profesor, kita bukan orang cerdas. Loh gimana cerdas? Surga kok dianggap lebih murah daripada akhirat? Ilustrasinya gini aja Pak, kita bisa melihat orang cerdas atau tidak. Di depan kita, antum, ada orang diberi tawaran, ini loh ada uang 100.000 dengan uang 10 juta. Kamu pilih yang mana? Saya pilih yang 100.000. Kira-kira yang menawarkan ini menilai orang ini gimana Pak? Ya. Orang apa? Orang cerdas? Oh ini harus diperiksa ini. Ya, ini syarafnya ada yang keliru ini. Itu 100 dengan 10 juta. Lagi dengan surga loh itu. Tidak dipilih surganya, pilih dunia. Oleh karena itu di dalam surat Al-Mulk Allah mengatakan orang-orang kufur yang kufur di dunia ini orang-orang yang tidak berakal. Dan itu mereka akui sendiri ketika mereka berhadapan dengan Allah. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu. Mereka sendiri ngaku, Pak. Walaupun di dunia mereka profesor, doktor, menjadi pembicara di mana-mana, ternyata di akhirat mereka mengakui kami ini bukan orang yang berakal ya Allah. Karena kami kufur kepadamu, ingkar kepadamu. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau seandainya kami ini dulu di dunia mau mendengar dan mau menggunakan akal kita, sekarang kami tidak berada di neraka sa'ir. Cerdas itu seperti sahabat Nabi Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah ini Pak seorang sahabat yang sering membantu Rasulullah SAW.
membawakan tempat wuduknya Nabi, siwaknya Nabi, sering membantu Nabi. Dan orang ini miskin, Pak. Orang tidak punya apa-apa. Dia sering melayani Rasulullah SAW. Sampai suatu ketika Nabi ingin memberi sesuatu. Namun Nabi bertanya dulu agar Nabi tahu kebutuhannya dia apa saat ini. Kebutuhan duniawinya dia apa. Kata Nabi, ya Rabi asal, kamu minta apa sekarang? Ini potret manusia cerdas, walaupun tidak sekolah ya. Kata Rabi, ya Rasulullah, saya ingin menemanimu di surga. Sampai Nabi mengatakan, aghaira dzak, adakah permintaan yang lain? Maksudnya Nabi, yang sekarang ini loh, kamu ini butuh. Apa jawab Rabi? Ya Rasulullah, inni uridu murafaqataka fil jannah. Saya ingin menemanimu di surga. Maka Nabi SAW bersabda, fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Kalau begitu bantulah untuk memenuhi permintaanmu dengan memperbanyak sujud. Yakni salat, Pak, memperbanyak salat sunnah. Kenapa sahabat ini dikatakan cerdas, Pak? Ini orang cerdas. Dia tahu Nabi, tawaran Nabi itu mungkin ini tawaran yang pertama dan yang terakhir bagi dia. Dan orang cerdas itu kalau ada peluang, dia selalu mencari keuntungan yang paling besar. Dan keuntungan yang paling besar adalah menemani Rasulullah SAW di surga. Ini orang yang punya visi akhirat ya seperti ini, Pak. Ketika ada peluang, dia melihatnya bagaimana peluang ini bisa menjadikan saya menjadi pribadi yang kaya di akhirat. Kita kan kalau ngomong orang-orang cerdas, para bisnismen dan orang-orang kaya itu kan kecerdasan finansialnya kan luar biasa, Pak. Termasuk kecerdasan. Mereka bisa melihat peluang-peluang dan mereka bisa mengambil satu peluang ini untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Tapi sayang, orientasinya hanya dunia. Itu belum cerdas menurut agama. Bukan berarti meninggalkan dunia, tidak. Kita harus menguasai, sekali lagi, mengelola dunia Allah. Ini bumi-bumi Allah yang diamanatkan di atas pundak kita untuk dikelola dengan baik. Tapi orang cerdas itu, dia tidak melihat dunia segala-galanya, dia tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, dia menjadikan dunia sebagai kendaraannya dia menuju surganya Allah. Kalau dunianya ternyata tidak membawa ke surga, dia tinggalkan, dia akan beralih aktivitas dunia yang lain. Itu orang-orang yang cerdas. Yang terakhir, wa min alamati sihhatihi an yaj'al al-'abdu hammahu wahidan yaj'aluhu fillahi azza wa jalla fi ta'atillah. Di antara tanda sehatnya hati seorang, hammuhu. Hammuhu itu orientasinya, pikirannya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana membuat Allah ridha. Bagaimana dia bisa menjadi hamba-hamba Allah yang ridha, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW beliau menegaskan, man kanatid dunya hammahu, siapa yang menjadikan dunia sebagai ham, ya, sebagai pusat kegelisah atau apa namanya, sebagai orientasi hidupnya, pikirannya dunia tok, wis dunia, lupa dengan akhirat. Ja'alallahu faqrahu baina aini, Allah akan jadikan kefakirannya ada di depan matanya. Wa farraqallahu syamlah, dan Allah akan jadikan urusannya tercerai-berai. Tanyakan kepada orang yang hanya mikir dunia, Pak, tidak akan pernah puas, selalu berada dalam apa? Dalam kondisi fakir. Merasa belum puas, merasa belum punya, terus dia mengejar. Itu kalau orang sudah orientasinya hanya dunia. Sebaliknya orang yang orientasinya akhirat. Tapi perlu dicatat ya, Pak, kata-kata orientasi akhirat ini bukan berarti sekali lagi meninggalkan
dunia. Orientasi akhirat itu apa? Itu persoalan visi, persoalan pikiran, mindset. Dia melakukan aktivitas di dunia karena orientasinya akhirat, maka selalu terkait dengan akhirat, selalu terkait dengan keuntungan di akhirat. Jadi kata-kata orang akhirat itu bukan berarti meninggalkan dunia, karena salah satu kesalahan, mohon maaf, kesalahan kita ketika kita menerjemahkan zuhud, ya, ini juga ada pembahasan masalah zuhud. Kita menerjemahkan zuhud itu tarkud dunia, meninggalkan dunia, hanya wirid di masjid, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan, oh itu keliru Pak. Ya. Itu justru bukan zuhud namanya, itu kelemahan, ad-dha'f. Nabi Sulaiman itu kaya apa miskin, Pak? Zuhud apa bukan, Pak? Masuk kategori zuhud apa enggak? Ya zuhud, Pak, orang Nabi. Tapi pemilik dunia itu. Zuhud itu bukan meninggalkan dunia, tapi menggenggam dunia. Digenggam di mana? Di tangannya dia. Ini saya kira definisi yang paling baik ya, menurut saya, Pak. Karena banyak sekali definisi zuhud. Menggenggam dunia, diletakkan dunia di tangannya, tidak di mana? Di hatinya. Hatinya isinya apa? Ya mahabbatullah. Hatinya isinya Allah, cinta kepada Allah, ikhlas. Itu isinya. Dunianya digenggam. Kalau hatinya orientasinya Allah, dunia ini diarahkan untuk kepentingan Allah, tapi dia genggam dunia ini, Pak. Itu zuhud. Jadi dunia tetap digenggam. Abu Bakar itu zuhud apa enggak? Kaya raya itu, Pak. Kalau sekarang ini bahasanya orang terkaya itu miliarder atau apa, Pak? Utsman bin Affan itu kaya raya itu. Kekayaan lo. Abdurrahman bin Auf, waduh, kaya raya. Abdurrahman bin Auf itu harta terus mengalir di dalam rekeningnya, Pak. Sampai-sampai orang mengatakan Abdurrahman bin Auf ini kalau buka buka ada batu dibuka sama dia jadi emas. Karena begitu mudahnya dia memperoleh keuntungan. Tapi disebut zuhud, Pak. Kenapa? Dia genggam dunia. Kalau dunia ini di tangan, tidak sampai di sini, Pak. Ketika Allah meminta, infakkan, dilepas. Itu bedanya orang yang menaruh dunia di dalam dengan di tangan. Kalau di dalam, Pak, sudah hubud dunia, diminta untuk infak fisabilillah, mengeluarkannya susah. Sampai tangannya gemeter mau infak ini, mikir 1001, cari 1001 alasan agar tidak infak. Kondisi ekonomi sedang merosot, pasar sedang tidak ini, wah 1001 alasan. Kenapa? Sebetulnya bukan soal itu soal ini loh, Pak. Soal ini dan ini. Keyakinan, orientasi hidupnya apa? Bahkan jangankan kita bicara sahabat ya. Di Indonesia saja, Pak, di Surabaya saja, Pak, saya melihat, Pak, orang-orang subhanallah, dia bukan orang kaya, Pak, tapi infaknya luar biasa. Ada orang kaya tapi terlalu gemeh itu seperti itu. Kalau mau infak tuh tangannya gemeter dulu. Bukan karena penyakit fisik, karena penyakit rohani. Ada orang-orang subhanallah, saya melihat sendiri. Saya menyaksikan sendiri, orang nggak punya, Pak, tapi datang Ustadz ini untuk pembangunan masjid. Ustadz, berapapun dia keluarkan terus. Itu soal apa? Iman. Karena dia punya orientasi, dia punya tujuan hidup saya untuk mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, maka kita perlu untuk memikirkan kesehatan hati kita, Pak. Selain kesehatan jasmani, ya, apalagi di zaman sekarang itu kan kita sangat khawatir ya, jangan sampai penyakit mengenai diri kita, dan itu satu hal yang bagian dari ikhtiar yang Allah perintahkan, tapi jangan sampai kita takut jasmani kita terkena penyakit, tapi abai. Tidak takut rohani kita, iman kita rusak. Maka seringkali orang mengatakan apa? Jagalah iman dan imun. Iman itu perlu dijaga. Iman perlu dirawat. Hati perlu dirawat.
Dengan apa ya? Dengan seperti ini Pak. Jalankan kewajiban-kewajiban Allah, terutama salat subuh berjamaah. Itu salah satu cara menjaga hati kita, memberi imunitas terhadap keimanan kita Pak. Jalankan kewajiban-kewajiban. Perbanyak zikrullah, perbanyak menyebut nama Allah. Baca Al-Quran dengan tadabbur. Kalau kita punya kesalahan, ada dosa kepada Allah, segera bertaubat. Itu cara menjaga kebersihan hati. Kalau kita punya salah kepada manusia, segera minta maaf, selesaikan urusan kita. Karena hati ini kalau bercokol, apa bercokol itu? Ya, di dalamnya bertempat kotoran-kotoran, ya, dosa itu kan memberi bekas kotoran kepada hati kita, Pak. Kalau kita biarkan, kotoran itu akan semakin kuat melekat. Kalau sudah semakin kuat melekat, kotoran itu akan melemahkan kesehatan hati kita, Pak. Maka salah satu cara kita membuat hati kita sehat itu segera bertaubat. Baik dosa antara kita dengan Allah atau dosa antara kita dengan manusia. Jangan abaikan. Enggak mungkin kita bisa selamat, hati kita sehat kalau kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya orang itu kan pasti pernah berbuat dosa. Saya, antum ini tidak mungkin lepas dari dosa, enggak mungkin, Pak. Karena yang tidak berdosa itu siapa? Nabi. Selain Nabi siapa? Malaikat. Ya, jadi kalau ada orang menganggap saya tidak pernah berbuat dosa, Ustaz. Oh, Anda malaikat, bukan manusia Anda. Ya. Karena Nabi mengatakan kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam, semua kata Nabi. Anak Adam dia pasti pernah melakukan kesalahan, tapi ingat, jangan kemudian menjadikan saya kan manusia, Pak. Jadi berbuat dosa wajar. Tidak, karena Nabi SAW bersabda wa khairul khatta'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang bertaubat kepada Allah. Jadi jangan diambil awalnya, karena ada, mohon maaf, sebagian dari kita Pak melakukan perbuatan dosa lalu mencari alasan saya kan manusia. Gak, seolah-olah kalau manusia itu gak apa-apa. Memang manusia tempat dosa dan khilaf, tapi manusia yang baik dia tidak akan membiarkan dan merawat dosanya, tapi justru dia akan mengobati dan betul-betul kembali kepada Allah. Ya, taubat itu dari kata-kata taba yatubu yang artinya kembali. Orang yang bertaubat berarti kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang baik. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada salah kata saya mohon maaf. Ini langsung ditutup, Ustaz, apa tanya jawab? Ya, fadhal. Iya. 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 Jadi membaca Al-Quran itu tidak diwajibkan orang dalam kondisi tidak diwajibkan dalam kondisi suci dari hadas kecil. Tidak diwajibkan, tapi dianjurkan dan diperintahkan untuk bersuci. Orang baca Quran tidak diwajibkan membaca dalam kondisi suci dari hadas kecil. Hadas kecil itu apa? Ya, yang bersucinya dengan wudhu. Tapi wajib bersuci dari hadas besar. Maka orang yang junub jangan membaca Al-Quran. Wanita yang haid dan nifas tidak boleh membaca Al-Quran. Pendapat yang kuat, mayoritas. Ya. Karena ada pendapat yang lain mengatakan boleh. Dalam mazhab Syafi'i, dalam jumhur mengatakan tidak boleh orang membaca Al-Quran dalam kondisi hadas besar. Hadas besar itu hadas yang bersucinya itu harus dengan mandi. Itu tidak boleh. Tapi kalau dia tidak hadas besar, ya, dia tidak sedang junub, wanita tidak sedang haid, tidak sedang nifas, tapi dia belum wudhu, Pak, boleh dia membaca Al-Quran, membaca, duduk membaca. Namun kalau menyentuh mushaf, bedakan membaca dengan
menyentuh. Menyentuh mushaf menurut mayoritas ulama wajib wudu. Jadi kalau antum membacanya tanpa menyentuh mushaf, membaca saja, tidak wajib wudu, Pak. Tapi berwudu jauh lebih baik, pahalanya lebih besar. Tapi kalau menyentuh mushaf itu wajib wudu. Ini menurut 4 imam madhab. Jadi ada 2 dalam kaitan ini dengan Al-Quran. Membaca saja tanpa menyentuh itu tidak harus wudu, tapi harus suci dari hadas besar. Ya, jangan dalam kondisi junub, ya, wanita haid nifas itu baca Al-Quran jangan. Ya, nanti ada ini bab fikih nanti agak panjang. Kalau nanti pertanyaannya loh, bagaimana dengan wanita yang berprofesi sebagai guru ngaji atau santri yang sedang menghafal Al-Quran, itu pengecualian nanti. Sekalipun dia dalam kondisi hadas besar, haid, itu diperbolehkan, itu namanya kondisi yang dikecualikan. Ya. Tapi hukum awalnya, hukum umumnya seperti itu. Jadi tidak harus berwudu, Pak, membaca Al-Quran. Wajib berwudu ketika menyentuh mushaf. Ya. Ini yang saya sampaikan pendapat mayoritas ulama, termasuk pendapat madhab Syafi'i. Karena ada ulama yang mengatakan nggak apa-apa, orang junub pun baca Quran nggak apa-apa. Ya. Tapi itu menyelisihi mayoritas para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.